Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik penggalang SD Islam Insan Taqwa? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kegiatan kepramukaan hari ini, tepatnya hari Rabu. Sebelumnya kita tepuk pramuka dulu ya. 2 kali tepuk pramuka. Insan Taqwa. Yes, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar kepramukaan tentang bentuk-bentuk kegiatan kepramukaan penggalang. Sebelum kita masuk ke materi, kita membuka pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pramuka. Materinya adalah bentuk-bentuk keterampilan kepramukaan penggalang bersama Kak Evin Hilmayanti Dewi. Nah, apa yang dimaksud dengan keterampilan kepramukaan? Keterampilan kepramukaan adalah materi yang diperoleh seorang pramuka dari kegiatan yang diikuti. Jadi, selama kalian mengikuti kegiatan kepramukaan akan mendapatkan materi-materi pramuka, maka itu disebut dengan keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan menjadi bekal pengetahuan praktis yang siap dimanfaatkan sewaktu-waktu oleh anggota pramuka. Maksudnya di sini adalah materi pramuka yang akan kalian dapatkan atau yang sudah kalian dapatkan ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dimanfaatkan. Nah, pengetahuan keterampilan kepramukaan disesuaikan dengan golongan usia pramuka dan lamanya seorang anggota pramuka dalam mengikuti kegiatan kepramukaan. Jadi, materi yang akan didapatkan oleh seorang anggota pramuka akan berbeda tergantung dari golongan usia pramuka dan lamanya seorang anggota pramuka mengikuti kegiatan pramuka. Misalnya kelas 1, 2, 3, maka materinya akan berbeda dengan kelas 5 dan 6. Nah, seperti itu ya. Untuk keterampilan kepramukaan dikelompokkan menjadi 5. Antara lain keterampilan spiritual, keterampilan emosional, keterampilan sosial, keterampilan intelektual, dan keterampilan fisik. Dari kelima keterampilan ini didapatkan oleh semua anggota pramuka, semua golongan anggota pramuka, walaupun golongannya berbeda. Hanya yang membedakan adalah bentuk-bentuk keterampilan kepramukaannya. Nah, untuk kalian yang termasuk golongan penggalang, anggota penggalang, bentuk-bentuk keterampilan kepramukaannya adalah yang pertama adalah upacara penggalang. Nah, upacara penggalang ini meliputi upacara pembukaan, upacara penutupan, kemudian yang kedua upacara pelantikan penggalang. Biasanya upacara pelantikan penggalang ini dilakukan pada saat perkemahan. Gambarnya seperti ini. Kalau kalian ikut perkemahan, persami atau perjumsa, biasanya diakhiri dengan upacara pelatihan penggalang dan upacara penutupan. Contohnya seperti ini ya. Kemudian keterampilan kepramukaan yang kedua adalah materi sandi lanjutan. Ada morse bendera, ada morse lampu, kemudian morse yang dipadukan dengan senam, kemudian ada sandi rumput, semapur, ada sandi ordinat, sandi AN, sandi Cina. Yang kalian sudah pelajari adalah sandi kotak, sandi morse, kemudian semapur juga kalian sudah dapatkan. Ini semapur dan sandi rumput. Itu keterampilan yang kedua. Berikutnya, keterampilan yang ketiga adalah pioneering. Nah, pioneering ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaannya bisa di
manfaatkan dalam sehari-hari. Contohnya adalah simpul pangkal. Ada simpul jangkar, kemudian simpul mati. Simpul pangkal biasanya digunakan ketika mengawali membuat suatu benda, ya, diawali dengan simpul pangkal, kemudian diakhiri dengan simpul pangkal, kemudian simpul mati. Ada simpul jangkar. Simpul jangkar biasanya digunakan pada saat membuat tandu. Kemudian simpul mati juga digunakan pada saat membuat jemuran. Ada juga simpul kursi, simpul anyam, kemudian membuat menara, jembatan, itu juga sama pioneering. Itu adalah keterampilan kepramukaan penggalang yang ketiga. Berikutnya yang keempat, keterampilan yang keempat ada kompas dan peta. Kenapa harus mempelajari kompas dan peta? Karena sangat dibutuhkan oleh seorang anggota pramuka untuk bisa menentukan titik tuju atau ordinat. Contohnya misal ketika melakukan perjalanan, kemudian ingin mencapai suatu tujuan tempat tertentu, harus menggunakan kompas karena harus mengetahui arah utara, selatan, barat, timur, gitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan peta topografi kota, provinsi, negara, pita, dan lain-lain, ya. Jadi seorang anggota pramuka ketika sudah mendapatkan materi kompas dan peta bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yang kelima, peraturan baris berbaris, PBB atau biasa dikenal dengan PBB. Ini juga sering kalian dapatkan ketika pembelajaran atau kegiatan pramuka di sekolah. Setiap hari Rabu di lapangan sering sekali ya sudah kalian dapatkan. Berikutnya bentuk-bentuk keterampilan kepramukaan yang keenam, menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus, kemudian bisa juga menaksir sungai, menaksir berat. Apa sih maksudnya menaksir tinggi? Menaksir tinggi itu memperkirakan tinggi suatu benda. Misalnya adalah menaksir tinggi pohon. Jadi kalian tidak usah mengukur tinggi pohon dari bawah, dari permukaan tanah sampai puncaknya. Ada ilmunya di kepramukaan, yaitu menaksir tinggi pohon. Nah, bagaimana caranya nanti di pembelajaran atau di materi berikutnya. Nah, ini hanya memberikan contoh gambaran saja ya tentang keterampilan kepramukaan penggalang. Menaksir tinggi pohon, selain menaksir tinggi pohon, bisa juga menaksir lebar sebuah lapangan. Jadi tidak usah diukur menggunakan meteran, bisa menaksir dengan menggunakan tongkat yang biasa digunakan oleh anggota pramuka. Nah, berikutnya keterampilan yang ketujuh adalah mempelajari cuaca. Seorang anggota pramuka akan mendapatkan materi tentang cuaca, bisa membedakan ciri-ciri cuaca dan membandingkan cuaca yang terjadi di kita di Indonesia khususnya. Bagaimana ketika musim hujan, ciri-cirinya seperti apa yang harus dipersiapkan ketika musim hujan, sama seperti ketika musim kemarau, ciri-cirinya bagaimana, apa saja yang harus dihadapi, dipersiapkan ketika akan menghadapi musim kemarau. Kemudian yang kedelapan, berbagai permainan penggalang. Ini juga sering kalian dapatkan ya ketika kegiatan pramuka di sekolah sebelum daring ya. Ada permainan beregu, kemudian ada permainan untuk pasukan, permainan besar. Nah, salah satu contohnya adalah permainan seperti ini. Tentunya sangat mengasihkan ya kalau dalam kegiatan pramuka ada permainan. Selain hiburan juga banyak yang bisa diambil manfaatnya, hikmahnya dari permainan tersebut ya. Kemudian nih, contoh yang kedua, permainan loncat bergu. Sebetulnya bentuk-bentuk permainan dalam kegiatan pramuka ini bukan hanya dua seperti ini, banyak sekali. Kalau bisa kalian cari atau ketika bertemu tatap muka, permainan fisik seperti ini banyak sekali. Nah, untuk daring sudah kalian dapatkan permainan atau games dari kakak pembina sebelumnya di semester 1. Berikutnya bentuk keterampilan kepramukaan penggalang yang ke-9, yaitu senam dan olahraga untuk penggalang. Nah, kakak kasih contoh seperti ini.
Ini adalah bentuk senam dan olahraga penggalang. Biasanya dilaksanakan atau dilakukan pada saat pertemuan rutin atau pada saat melakukan perkemahan, bisa melakukan senam atau olahraga ya. Berikutnya yang ke-10 adalah mendirikan berbagai jenis tenda. Nah, seperti ini ya. Bagaimana cara mendirikan tenda yang baik supaya tenda yang berdiri kokoh ya, supaya tendanya tidak mudah roboh. Nah, itu ada ilmunya. Apa dulu yang harus dikerjakan, apa dulu yang harus dipasang, begitu ya. Ada ilmunya. Jadi tidak hanya sekedar mendirikan tenda asal-asalan. Jadi ada ilmunya supaya tenda berdiri dengan kokoh. Berikut yang ke-11, lagu-lagu dan tarian untuk penggalang. Ini juga sering kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya. Ada lagu-lagu ceria seorang anggota pramuka, kemudian tarian juga untuk penggalang sudah kalian dapatkan ya. Biasanya kalau anggota penggalang itu membuat lagu kemudian digubah gitu ya dengan ciri khas masing-masing. Kemudian bentuk keterampilan kepramukaan penggalang yang ke-12 adalah hiking atau naik gunung. Kemudian ada climbing atau panjat tebing, ada juga rafting atau arung jeram, exploring atau wisata mengenal alam bagi penggalang. Ini juga adalah sebuah bentuk keterampilan kepramukaan penggalang. Kenapa ada seperti ini? Ini adalah untuk melatih fisik seorang anggota pramuka, harus mempunyai fisik yang kuat dan pengalaman. Selain itu juga cinta terhadap alam. Nah, seperti ini. Walaupun menegangkan, menyeramkan, tapi sangat menghibur, mengasihkan ya. Ini adalah rafting atau arung jeram. Kekompakan juga sangat dibutuhkan oleh anggota pramuka ketika melakukan rafting gitu ya. Kemudian ada climbing, ini juga kekuatan fisik juga. Berikutnya, bentuk-bentuk kepramukaan penggalang yang ke-13 adalah kepemimpinan penggalang. Nah, yang ke-13 ini dibentuklah ketua regu, dinamakan pratama, menentukan pratama. Kemudian selain itu ada pembentukan dan rapat-rapat dewan penggalang. Ada juga rapat dewan kehormatan penggalang, geladian pemimpin regu, geladian pemimpin satuan. Ini kepemimpinan penggalang. Jadi dilatih menjadi seorang pemimpin. Seorang pramuka harus bisa dan berlatih untuk menjadi seorang pemimpin. Nomor 14 berikutnya adalah jenis-jenis pertemuan penggalang. Ada lomba tingkat, ada juga jambore. Apa sih yang dimaksud dengan lomba tingkat? Lomba tingkat adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perlombaan beregu atau perorangan atas nama regu yang mempertandingkan sejumlah keterampilan. Nah, biasanya lomba tingkat ini dilaksanakan dalam bentuk perkemahan. Berikutnya ada jambore ya, masih di jenis-jenis pertemuan penggalang. Jambore ini adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan yang besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka. Misalnya ada jambran, disebut jambran, jambore ranting. Ada juga jambore cabang, jambore daerah, ada jamnas atau jambore nasional. Jambore nasional ini sudah mencakup seluruh Indonesia. Ada juga yang seluruh dunia, namanya jambore sedunia ya. Berikutnya bentuk-bentuk keterampilan kepramukaan penggalang yang ke-15 adalah kemah bakti penggalang atau perkemahan bakti. Nah, perkemahan bakti ini adalah kegiatan pramuka penggalang dalam rangka bakti pada masyarakat yang biasanya berwujud peran serta dalam kegiatan pembangunan. Jadi pengabdian kepada masyarakat, membantu masyarakat gitu ya.
Yang ke-16 adalah pengisian SKU, SKK, dan SPG. Kalian juga sudah tahu ya apa itu SKU, syarat kecakapan umum. Kenapa disebut syarat kecakapan umum? Syarat kecakapan ini minimal wajib dimiliki oleh seorang anggota pramuka. Ya. Tanda kecakapan umum atau TKU diperoleh setelah lulus melewati ujian-ujian, kemudian nanti akan disematkan melalui upacara pelantikan, gitu ya. Kemudian ada juga SKK. SKK itu syarat kecakapan khusus. Biasanya syarat kecakapan khusus ini hanya pada bidang tertentu saja berdasarkan pilihan pribadi untuk pengembangan minat dan bakatnya. Ini juga sama seperti kecakapan umum, diperoleh setelah melalui ujian-ujian, kemudian akan disematkan pada upacara latihan mingguan. Kalau yang SKU pada upacara pelantikan, kalau SKK di upacara latihan mingguan. Kemudian ada syarat pramuka Garuda atau disebut dengan SPG. Nah, SPG ini adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk mencapai persyaratan tertentu sebagai pramuka Garuda. Itulah bentuk-bentuk keterampilan kepramukaan seorang penggalang, ada 16. Nah, praktek kepramukaan penggalang adalah keterampilan yang paling kaya dan bervariasi di antara keterampilan-keterampilan kepramukaan golongan lainnya. Untuk penggalang ini mempunyai paling bervariasi dan banyak. Itu ya, ya. Nah, adik-adik insya Allah sudah mengenal bentuk-bentuk keterampilan kepramukaan, khususnya semua anggota penggalang Insan Taqwa sudah mendapatkan materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang sekarang di kelas 6 sudah mendapatkan materi di kelas 5. Yang untuk adik-adik kelas 5 mungkin dari semester 1 mendapatkan materinya. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian serta bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.